Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pengenalan Sistem Terdistribusi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok, yaitu saya, Syifa Hamidah, sebagai moderator. Saya Dharma Reski Pratama sebagai pemateri pertama. Saya Gita Julia Sani Pakpahan sebagai pemateri kedua. Saya Vera Lokanamati dari materi ketiga. Saya Muhammad Aditya, pemateri keempat. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengantar organisasi komputer. Era tahun 1945, komputer era modern mulai ada di mana ciri komputer dengan bentuk cukup besar secara fisik dan harga yang sangat mahal. Awal tahun 1980, dua perkembangan teknologi berubah paradigma komputer yang ada pada saat itu, yaitu mikroprosesor, arsitektur, dan jaringan komputer lokal. Dengan teknologi ini tidak hanya mungkin, tetapi mudah menggabungkan beberapa komputer dalam jumlah yang besar yang terhubung satu sama lain. Hal tersebut kita sebut sebagai sistem terdistribusi atau sistem tersebar. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh pemateri pertama. Baik, pemateri selanjutnya adalah sistem terdistribusi. Definisi dari sistem terdistribusi adalah kumpulan komputer otonom yang dihubungkan oleh jaringan dengan software yang dirancang untuk menghasilkan fasilitas komputasi terintegrasi sehingga tampak oleh user sebagai satu sistem komputer. Jadi secara sederhananya, sistem terdistribusi itu merupakan suatu jaringan yang saling terhubung dan saling bekerja sama untuk mendapatkan suatu hasil yang berguna dan bernilai bagi aktor. Kemudian slide selanjutnya adalah middleware. Middleware merupakan komponen perantara yang memungkinkan klien dan server, lapisan aplikasi dan sistem operasi saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain. Tujuan utama layanan middleware adalah untuk membantu memecahkan interkoneksi beberapa aplikasi dan masalah interoperabilitas. Middleware sangat diperlukan untuk bermigrasi dari aplikasi mainframe ke aplikasi klien atau server dan juga untuk menyediakan komunikasi antar platform yang berbeda. Poin yang ketiga ada middleware memiliki peran yang cukup penting karena dengan middleware maka klien dapat mengirimkan pesan atau permintaan ke server, menerjemahkan pesan dan klien agar dapat dimengerti oleh server dan demikian pula sebaliknya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Baik, dari manfaat tersebut dapat kita simpulkan bahwa perbedaan sistem tersebar dengan sistem terpusat, sehingga perlu adanya sistem tersebar. Seperti yang pertama ada resource sharing. Resource sharing ini memungkinkan berbagai pengguna untuk mengakses dan berbagi sumber daya di seluruh jaringan. Yang kedua ada computation speed up. Computation speed up ini percepatan komputasi, itu maksudnya kecepatan atau efisiensi pelaksanaan tugas atau pemrosesan data. Yang ketiga ada reliability. Reliability ini keandalan. Yang keempat ada communication. Communication itu komunikasi yang digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk pertukaran data, komunikasi antar pengguna, dan banyak aplikasi lainnya. Selanjutnya ada kerugian sistem terdistribusi. Yang pertama ada complexity. Secara umum, secara rancangan implementasi dan maintenance, error handling jadi lebih kompleks daripada arsitektur terpusat. Yang kedua ada security. Asumsi terhadap sistem yang terhubung jaringan, artinya telah masuk ke jaringan publik. Ini artinya setiap orang diperbolehkan untuk bisa mengakses data pada jaringan publik. Asumsi ini bisa menjadi lubang keamanan terhadap pengaksesan data secara tidak sah. Yang ketiga ada manageability, membutuhkan banyak usaha untuk mengorganisasi sistem. Yang keempat ada unpredictability, sulit diprediksi terhadap ketidakstabilan sistem tergantung dari sistem organisasi dan banyaknya akses terhadap jaringan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri ketiga.
Karakteristik sistem terpusat. 1. Berbagai browser setiap saat untuk seluruh user. 2. Aplikasi berjalan di atas browser tunggal. 3. Sumber daya terlihat atau nampak. 4. Komputer otonom yang secara eksplisit terlihat atau diberikan alamat IP. Selanjutnya pengadilan tunggal. Selanjutnya single point of failure. Karakteristik sistem terdistribusi. Gabungan komputer bersifat otonom adalah mengacu pada sistem yang dapat berproses secara mandiri tanpa intervensi manusia yang terus-menerus. 2. Sumber daya tidak dapat diakses secara langsung. Adalah dalam sistem terdistribusi mengacu pada sumber daya terletak di beberapa node atau komputer yang berbeda dalam jaringan. Aplikasi berjalan secara bersamaan pada prosesor yang berbeda. Adalah sistem terdistribusi memungkinkan aplikasi untuk berjalan secara bersama pada beberapa komputer yang berbeda dalam perjaringan. Clone of computer. Artinya, komponen-komponen inti dari sistem ini dapat berproses serempak atau bersamaan. Ini adalah fitur mengubah ketika akan komputer satu ruangan. No global clock yang digunakan untuk mengatur waktu di seluruh sistem. Sebaliknya, setiap sistem dalam jaringan berjalan dengan kecepatan yang independen. Independent features of computer mengacu pada situasi di mana komponen-komponen dalam suatu sistem mengalami kegagalan secara independen. Artinya, kegagalan satu komponen ini mengaruhi atau tidak tergantung pada kegagalan komponen lainnya. Komponen are not square by a user. Artinya, komponen-komponen ini tidak digunakan oleh semua pengguna. Penjelasannya, pertanyaan ini mengindikasikan bahwa beberapa komponen yang tidak digunakan atau dimiliki oleh semua pengguna. Ini berarti bahwa ada variasi dalam komponen yang digunakan oleh setiap pengguna. Multiple point of control adalah sebuah konsep yang digunakan dalam artikel setiap sistem komputer yang untuk menggambarkan desain sistem yang memiliki lebih dari satu titik kontrol atau otoritas. Dalam kontrol ini, titik kontrol menunjukkan pada entitas atau komponen yang memiliki kekuasaan atau wewenang untuk mengendalikan dan memutuskan operasi sistem. Baiklah, materi terakhir akan dibacakan oleh pemateri keempat. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis sistem terdistribusi, yaitu pertama distributed computing system, di antaranya adalah cluster computing system dan grid computing system. Yang kedua adalah distributed information system, di antaranya adalah transaction processing system dan enterprise application integration exchange info via RPC or RME. Yang ketiga adalah distributed prefill system, usually small battery powered system, mobile and wireless. Di antaranya adalah home system, smartphone, PDAS, electronic hard cache system, card monitors, body area network, dan yang terakhir adalah sensor network, distributed database connected. Yang selanjutnya adalah grid computing system, yaitu sebagai bandingan arsitektur lain yang telah lebih dulu ada. Di antaranya adalah parallel computer maupun closing computing. Umumnya bekerja di atas lingkungan yang homogeneous dan terdedikasi. Selanjutnya adalah kondisi saat ini, yaitu komputer-komputer tersedia sumber daya bersifat heterogeneous karena terdiri dari berbagai jenis perangkat keras, sistem operasi maupun aplikasi yang terpasang. Yang kedua adalah komputer-komputer terhubung ke jaringan yang luas dengan kapasitas bandwidth yang beragam.
Yang terakhir adalah komputer maupun jaringan tidak terintegrasi bisa hidup atau mati setiap waktu tanpa jadwal yang jelas. Dan yang terakhir adalah untuk melakukan grid computing diperlukan perangkat lunak middleware khusus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanya di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.